Salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan dengan saya, Dedi Spada Putra Sagala, Escape Nurse MCAP, dengan nomor induk dosen nasional 01058404. Saya adalah dosen tetap di program studi Sarjana Keperawatan Universitas Imelda Medan. Melalui video ini, saya ingin menyampaikan tentang pernyataan diri saya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2023. Mata kuliah yang saya ampuh adalah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, di dalam proses pembelajaran ini, selama perkuliahan saya melakukan pendekatan melalui DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, ini merupakan cara yang saya gunakan dalam penyampaian perkuliahan. Interaction merupakan upaya saya dalam menjalin interaksi selama proses mengajar kepada peserta didik. Dan untuk mencapai tujuan dalam peningkatan pengetahuan dan tingkah laku dari mahasiswa. Assessment ini merupakan cara saya mengukur kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial dengan kode mata kuliah IPKK 404. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib di semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Di antaranya 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Pengajar dalam mata kuliah ini oleh tim saya sendiri dan Pak Edi Syahputra Ritonga Escape Nurse MCAP. Adapun yang menjadi capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah Keperawatan Kesehatan Jiwa dan Psikososial, yang pertama, mampu menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logik, kritik, sistematik, dan kreatif, inovatif, serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta bertanggung jawab secara ilmiah kepada masyarakat, profesi, dan klien. Yang kedua, mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi keperawatan dengan memperhatikan nilai humaniora berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan evaluasi asuhan keperawatan sebagai upaya peningkatan kualitas asuhan keperawatan dalam tatanan klinik maupun komunitas. Yang keempat, mampu melaksanakan edukasi dengan keterampilan komunikasi dalam asuhan keperawatan dan informasi ilmiah. Yang kelima, mahasiswa mampu mengembangkan keahlian profesional melalui pembelajaran seumur hidup. Nah, untuk capaian pembelajaran mata kuliah, ini ada 11. Yang pertama, nantinya saya akan menjelaskan sejarah keperawatan jiwa dan tren serta isu dalam keperawatan jiwa global. Yang kedua, menjelaskan konseptual model dalam keperawatan jiwa termasuk prevensi primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga, menjelaskan prinsip-prinsip legal etik dan lintas budaya dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat, menjelaskan proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Kelima, menerapkan peran perawat dan kolaborasi interdisiplin dalam kesehatan dan keperawatan jiwa. Keenam, menerapkan pelayanan keperawatan jiwa pada situasi bencana. Yang ketujuh, menerapkan analisa proses interaksi pada keperawatan kesehatan jiwa. Yang delapan, mendemonstrasikan prosedur analisa proses interaksi pada keperawatan jiwa. 9. Menerapkan asuhan keperawatan jiwa sepanjang rentang kehidupan ibu hamil, bayi, toddler, prasekolah, usia sekolah, remaja, dewasa, dan lansia. Ke-10, menerapkan asuhan keperawatan klien dengan masalah psikososial. Dalam artian di sini nanti akan dijelaskan asuhan keperawatan klien dengan masalah kecemasan, masalah gangguan konsep diri, masalah klien dengan kehilangan, masalah klien dengan ketidakberdayaan, masalah keputusasaan, dan masalah klien dengan distres spiritual. Yang ke-11, mendemonstrasikan terapi modalitas dalam keperawatan jiwa, termasuk di dalamnya nanti ada prosedur terapi individu, terapi keluarga,
terapi lingkungan, terapi kognitif, terapi perilaku, terapi biologik, dan terapi aktivitas kelompok. Untuk deskriptif bahan kajian dan pokok bahasan, fokus mata kuliah ini mempelajari tentang konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta tren dan isu kesehatan dan keperawatan jiwa. Dalam mata kuliah ini juga akan dibahas tentang klien sebagai sistem yang adaptif, respon sehat jiwa sampai pada gangguan jiwa, psikodinamika, terjadinya masalah-masalah keperawatan kesehatan jiwa di Indonesia, upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Upaya keperawatan dalam pencegahan primer, sekunder, dan tersier terhadap klien dan masalah psikososial dan spiritual serta gangguan jiwa juga merupakan fokus dalam mata kuliah ini, termasuk hubungan terapeutik secara individu dan dalam konteks keluarga, dan penerapan terapi modalitas keperawatan. Pengalaman belajar ini akan berguna dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan jiwa dan integrasi keperawatan jiwa pada area keperawatan lainnya. Nah, lingkup bahasan ini mulai dari pengkajian sampai dengan evaluasi asuhan keperawatan terhadap klien dengan masalah psikososial. Untuk intervensi keperawatan ini meliputi terapi modalitas keperawatan pada berbagai kondisi, termasuk di dalamnya terapi komplementer, dan proses pembelajaran ini dilakukan melalui kuliah dan praktikum. Baiklah, di sini kita akan masuk pada penjelasan tentang DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk delivery, terkait cara yang saya gunakan dalam penyampaian pembelajaran mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial selama perkuliahan, ya selain saya menggunakan sistem tatap muka di kelas, saya juga menggunakan aplikasi Spada, di mana Spada ini juga merupakan satu aplikasi yang disediakan oleh universitas untuk meningkatkan akses belajar dari mahasiswa, sehingga nantinya mahasiswa dapat belajar untuk lebih interaktif lagi. Mereka nanti bisa mengakses kembali mata kuliah yang telah disampaikan melalui tatap muka. Karena di dalam Spada itu sendiri ada tampilan mulai dari penjelasan mata kuliah, tujuan mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, termasuk di dalamnya absensi, baik teori dan praktek, RPS dan modulnya, ada juga referensinya, dan di situ juga mahasiswa bisa mengetahui koordinator mata kuliah serta dosen pengajarnya siapa. Lalu tetap juga saya lakukan pretest dan posttest di tiap pertemuannya. Nah, lalu bagaimana dengan penerapan interaksi yang saya lakukan di mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial? Dalam interaksi pembelajaran, saya menggunakan metode SCL, di mana metode ini sangat menekankan partisipasi aktif dari mahasiswa ataupun mahasiswi. Adapun teknik interaktif pada perkuliahan, pada penerapan interaksi ini, yaitu saat memulai, saya akan melakukan apersepsi tentang materi yang diajarkan, dan kemudian di akhir pembelajaran, saya akan memberikan pertanyaan kembali terkait dengan materi yang baru dibahas. Nah, tujuannya untuk mengetahui apakah kemampuan akhir dari mahasiswa telah tercapai sesuai dengan CPMK. Nah, dalam perkuliahan, saya melakukan sistem tatap muka di kelas. Dan juga selama perkuliahan saya menggunakan aplikasi Spada. Nah, sistem tatap muka yang saya lakukan dengan menggunakan metode pembelajaran, di mana tujuannya di sini untuk mengembangkan kemampuan dan watak dari mahasiswa sehingga mereka lebih berpotensi sebagaimana yang diharapkan di dalam CPMK. Kan metode yang saya gunakan dalam pembelajaran ini ada salah satunya mini lecture. Lalu kemudian saya join dengan Discover Learning. Nah, jadi di sini nanti khusus untuk Discover Learning, metode ini nantinya menitik beratkan kepada mahasiswa itu sendiri, ya, di dalam proses belajar. Dia akan berdiskusi, bertukar pendapat, dan mencari jawaban sendiri dari soal ataupun pertanyaan yang saya ajukan.
Sehingga ya nantinya diharapkan mahasiswa ini akan lebih aktif untuk mencari jawaban secara mandiri. Nah, sampailah kita pada assessment yang merupakan penilaian secara objektif dari proses dan hasil pembelajaran, dari hasil pembelajaran. Assessment ataupun penilaian yang dilakukan pada mata kuliah ini, di awal perkuliahan saya selalu menyampaikan pada mahasiswa tentang kontrak perkuliahan, meliputi deskriptif mata kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah, aturan-aturannya, serta teknik dalam penilaian. Di mana critical point yang tertuang di RPS pada mata kuliah ini untuk kegiatan mandiri itu 10%, tugas terstruktur 10%, praktik 20%, UTS 20%, dan UAS 40%. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya. Nah, jadi hari ini kita masuk di pertemuan 10 dengan topik mengenai asuhan keperawatan pada pasien dengan kecemasan. Nah, di mata kuliah keperawatan jiwa ini ya, topik yang ke-10 itu akan membahas mengenai kecemasan. Nah, sebelumnya pertanyaannya, siapa di sini yang belum pernah cemas? Semua pasti pernah cemas. Nah, kenapa cemas? Ada yang tahu kenapa cemas? Nah, kita cemas pasti karena ada satu masalah. Nah, terkadang pun masalah itu kita nggak tahu. Beberapa keadaan klien, contohnya pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, ya, cemasnya itu terkadang tidak teridentifikasi. Pernahkah melihat orang yang cemas tapi nggak tahu atau dia nggak bisa mengungkapkan apa penyebab rasa cemasnya? Pernah? Atau kamu pernah nggak merasa tidak nyaman, seperti ada yang kurang? Nah, itu cemas. Nah, itu yang dikatakan dengan cemas. Nah, jadi di pertemuan kali ini nantinya saya harapkan kalian ya, mahasiswa kami, bisa memahami bagaimana penerapan pemberian asuhan keperawatan pada pasien-pasien yang mengalami cemas. Nah, resiko kecemasan ini tidak hanya dialami nanti pada pasien-pasien yang mengalami gangguan jiwa, tapi bisa juga nanti kalian terapkan asuhan keperawatannya di rumah sakit. Ya, karena tidak mesti di rumah sakit jiwa, di rumah sakit rawatan pun perlu. Ya, contohnya nanti ada beberapa ya. Contoh, pernah kan lihat kalau di rumah sakit itu ada pasien ya mungkin karena pertama kali menginjakkan kaki di rumah sakit, jadi rasanya gimana gitu ya. Nah, mengenai penyakit-penyakitnya, apa penyakit saya ini ya, bagaimana ini nanti, harus dioperasi kah, harus diamputasi kah. Nah, hal itulah yang sering dirasakan oleh pasien kalau di rumah sakit rawatan. Tapi halnya berbeda nantinya bisa di rumah sakit jiwa, ada juga yang seperti itu. Ya, jadi penerapannya nanti tidak hanya di rumah sakit rawatan, tapi bisa juga di rumah sakit jiwa. Oke. Nah, jadi untuk pokok bahasan dari aspek kecemasan ini nantinya kalian itu kami harapkan bisa menjelaskan definisi apa itu cemas. Yang kedua berikutnya menjelaskan rentang respon tingkat kecemasan. Nah, di sini sangat penting ya kemampuan seorang perawat untuk memahami tingkat kecemasan dari seorang klien itu udah sampai mana. Nah, kenapa? Karena disinilah nanti pentingnya kita menerapkan komunikasi yang sifatnya terapeutik, yang tujuannya nanti untuk meredakan ansietas yang dialami oleh pasien. Seperti itu ya. Nah, yang ketiga itu nanti melakukan pengkajian pada pasien yang mengalami kecemasan. Nah, jadi ada beberapa nanti data-data khusus yang diperlukan untuk pasien kecemasan ya. Jadi nanti setiap diagnosa keperawatan itu sebenarnya ada data subjektif dan ada data objektif. Nah, jadi wajib kalian pahami kalau cemas ini data objektifnya apa, subjektifnya apa. Nah, di sini akan kita dalami nantinya. Yang keempat, diagnosisnya. Nah, setelah kalian melakukan pengkajian, maka nanti di sini kalian akan mendapatkan diagnosis apa yang cocok. Nah, biasanya kita diagnosis ya sekarang ini menggunakan ada ya, tergantung ada SDKI, SLKI ya, dan luaran, atau juga ada yang menggunakan Nanda-Niknok. Tergantung nantinya kalau misalnya kalian bekerja di dunia nyata, terserah rumah sakitnya mau pakai SDKI, SLKI atau Nanda-Niknok. Oke? Nah, berikutnya adalah menyusun rencana tindakan keperawatan. Nah, untuk menyusun rencana tindakan keperawatan ini nantinya ya, mahasiswa ini diharapkan kritis karena sebelumnya kita udah masuk di proses asuhan keperawatan jiwa. Nah, dalam proses asuhan keperawatan jiwa ya ada
beberapa khas yang berbeda cara menentukan intervensinya, ya karena harus betul-betul kita memahami pengkajian sehingga kita bisa menegakkan diagnosisnya kalau dalam keperawatan jiwa. Nah, kita ketahui bahwa pasien gangguan jiwa ini bukan mengalami gangguan di di fisik ya, tapi masalah di psikis. Jadi memang benar-benar kita harus memahami kondisi pasien yang mulai dari bio sampai kulturalnya. Seperti itu. Nah, yang keenam terakhir ya, setelah rencana dan tindakan kita menyusun evaluasi. Nah, kita evaluasi kira-kira bagaimana implementasi yang sudah kita berikan pada pasien ya, baik melalui ASKEP, terapi modalitas, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian medikasi ya, itu nanti bagaimana efeknya pada pasien, apakah sesuai dengan kriteria hasil yang sudah kita tentukan di intervensi, seperti itu. Oke, nah itulah kira-kira nanti pokok bahasan yang akan kita bahas di materi kita kali ini sesuai dengan RPS dan kurikulum yang telah ditentukan. Oke ya. Nah, masuk kita ke pengertian. Nah, kalau dikatakan cemas, nah tadi saya bertanya, apa itu cemas? Nah, cemas itu merupakan perasaan yang tidak santai, samar-samar, ya, tidak nyaman atau rasa takut yang disertai suatu proses, atau bisa saja penyebabnya tidak spesifik, bahkan tidak diketahui oleh orang lain. Pernah kan melihat temanmu itu yang biasanya ceria, tiba-tiba diam? Ya, kenapa ya teman ini? Rasanya asing. Atau mungkin kalian melihat keluarga pasien atau bahkan pasiennya sendiri jalan-jalan di ruangan itu, bahkan bisa menangis. Nah, menurut kalian dia kenapa? Ya, salah satunya bisa cemas. Oke? Nah, bisa berikutnya dikatakan di sana perasaan takut dan tidak menentu sebagai sinyal yang menyadarkan bahwa ada peringatan bahaya yang datang dan memperkuat individu untuk mengambil ya tindakan menghadapi ancaman. Contoh, ini bentar lagi mau UAS. Nah, kebetulan tugas-tugas itu banyak, tugas-tugas kuliah. Nah, akibat dari tugas-tugas kuliah itu nantinya kalau nggak dikerjakan, maka nggak bisa mengikuti UAS. Akibatnya, aduh, kapan ku kerjakan ya? Bagaimana aku cara mengerjakannya? Nah, hal itulah contoh yang kamu rasakan cemas. Cemas karena apa? Cemas nantinya tidak bisa mengikuti ujian karena apa? Tugas-tugas belum dikumpul atau selesai. Nah, seperti itu. Nah, itulah contoh perasaan cemas. Nah, itulah makanya kenapa kita nggak bisa melihat kalau di rumah sakit pasien mungkin diare, kita bisa lihat, oh, fesesnya encer, pucat, dehidrasi. Nah, kalau pasien cemas, bisa kita lihat dia cemas, ketakutan, kehilangan, berduka, distress spiritual, atau apa? Nggak bisa kita lihat kan? Nah, nanti kita akan masuk ke tanda dan gejala. Baik, berikutnya tingkatan ansietas. Nah, jadi ini yang paling penting kalian pahami selain definisi tadi, tingkatan ansietas. Nah, jadi sewaktu kita berkomunikasi, ya kita ketahui komunikasi terapeutik itu dimulai dari tahap prainteraksi, interaksi, kerja, terminasi, sudah. Nah, saat kapan kita bisa melakukan atau memberikan atau berkomunikasi dengan pasien? Nah, ini yang perlu kita pahami di sini, ya. Nah, jadi ada tingkatan ansietas. Tingkatan ansietas menurut Stuart and Laria, ya, ini dibagi menjadi 4. Ada ansietas ringan, sedang, berat, dan panik. Di antara kalian pernah sampai ke panik? Nah, respon pandang mulai menyempit, ya. Lalu dari perilaku dan emosi mulai dia banyak bicara dan lebih cepat bicaranya, susah tidur dan merasa tidak nyaman. Dari situ kan udah nampak kalau yang tadi ringan itu ya mungkin seperti itu ya. Kalau ditanya ada apa Pak? Beginilah, begini. Mbak masih bisa menjelaskan. Tapi kalau yang ini enggak, ada apa Pak? Istri saya melahirkan. Langsung fokus. Dan bagaimana nanti ya kalau begini? Bagaimana nanti ya begini? Bagaimana nanti begini? Bicara banyak dan susah tidur. Tapi masih bisa berkonsentrasi. Oke? Ansietas berat. Nah, kalau dikatakan ansietas berat, ini lahan persepsinya udah menyempit
cenderung untuk memusatkan pada sesuatu yang terperinci. Artinya kalau kita berkomunikasi pada dia, topiknya itu saja. Walaupun kita larikan komunikasinya ke yang lain, tapi dia tetap membahas itu lagi, kembali ke itu lagi, kembali ke itu lagi. Nah itu dia, ya. Semua perilaku ditujukan untuk mengurangi tujuannya ketegangan dan memerlukan pengarahan dan memusatkan pada satu area, itu dia. Nah jadi biasanya pada orang yang udah ansietas berat ini, dia fokusnya berusaha maunya masalah ini teratasi. Kalau kita cerita, teman, apa kabar pagi nih? Aduh, tugasku belum siap lah, pening kali aku. Nggak usah kau pikirkan itulah. Nanti hari Minggu kita kemana? Nggak usah dulu pikirkan itulah, tugasku belum siap. Jangan kayak gitulah. Nanti sore katanya ada konser lo sana. Nggak usah gitulah, tugasku belum siap. Dia selalu bicara seperti itu. Fokus pada satu saja. Sudah? Nah, dari segi fisiologis, nafas pendek, tekanan darah naik, berkeringat, sakit kepala, dan terkadang ya ketegangan di sini dalam artian seperti orang punya banyak masalah. Pernah lihat seperti itu ya? Istilahnya kalau kita lihat orangnya awalnya ceria yang seperti saya contohkan tadi, diam aja begitu. Oke? Nah, dari segi kognitifnya, lapangan persepsinya sangat sempit, tidak mampu menyelesaikan masalah. Di sini dia perbedaannya antara ringan dan sedang. Ringan dan sedang masih bisa berkonsentrasi. Sedangkan berat, dia udah nggak mampu menyelesaikan masalah. Kalau kita tanya solusi, kita tanya pendapat, Bapak lah, aku terserah. Terserah kalau mau kayak mana. Seperti itu. Dia nggak bisa lagi berpikir, tidak bisa berkonsentrasi. Nah, dari respon perilaku dan emosi, perasaannya seperti terancam, ya. Ngomong cepat, bicara cepat, dan biasanya menarik diri dari hubungan interpersonal. Biasanya ini lebih suka menyendiri. Contohnya kalau kau punya masalah, ya, pernah nggak lihat atau merasakan dirimu punya masalah, nggak mau bicara dengan orang lain, atau melihat seorang teman, kalau kita tanya malah dia pergi, mungkin ya ke sudut-sudut, ya, atau mungkin di tempat tidurnya saja. Nah itulah kira-kira contohnya dari ansietas berat. Berarti dia sedang mengalami masalah yang berat. Oke? Nah, yang terakhir, tingkat panik. Oke? Tingkat panik di sini udah nampak, pasien tampak ketakutan atau klien tampak ketakutan dan merasa diteror. Pernah nggak lihat orang seperti apa ya? Atau gini, pernah nggak kamu mencuri? Atau pernah nggak kamu merasakan sesuatu hal yang kamu merasa bahwa kamu yang benar-benar salah dan kamu takut untuk bertanggung jawab? Saya pernah contoh, sewaktu masih SD, ya. Jadi di belakang rumah ada rambutan nih. Nah, datang teman, ayo kita ke atas yuk, katanya. Ke belakang, ayo, rupanya kami lihat rambutan. Udah, naik kami ke atas. Ayo ambil entah seplastik aja, gitu naik ke atas. Rupanya pas naik orangnya di bawah. Nah, datang orangnya, melihat rambutan itu. Ya, pandang-pandangan lah kami kan. Masalah ansietas, kecemasan. Nah, jadi saya harapkan nantinya kalian ini mampu ya menerapkan pemberian asuhan keperawatan, tapi dalam artian di sini karena masih pada semester 4 ya. Di sini di dalam praktikum ini nanti kita fokusnya bagaimana memberikan strategi pertemuan pada pasien melalui komunikasi terapeutik pada pasien di sini nantinya. Oke. Nah, jadi setelah nanti kalian melakukan komunikasi pada pasien ya, yang tujuannya nanti untuk meredakan kecemasan pada pasien ataupun mengidentifikasi kecemasan pada pasien ya, kita akan koreksi nanti di mana kira-kira yang harus perlu ditambah ataupun dikurang ya. Baik, jadi silahkan pada kelompok dibacakan naskahnya dan dilakukan komunikasinya sebagai contohnya. Oke, silakan. Oke, baik, berarti di sini situasinya Nyonya E ya dirawat di rumah sakit dan divonis mengalami gagal ginjal akut dan harus menjalani hemodialisa. Nah, di sini pasien mengalami ansietasnya bagaimana kalian bikin? Ringan, sedang, berat, panik? Berat kalian bikin. Berarti kalau berat itu pasien ini nanti sulit untuk berkonsentrasi ya, nafasnya terasa pendek, tersengal, dan selalu berfokus pada hal itu tadi.
Oke ya, begitu kondisinya. Bagaimana dengan perawat? Udah paham ya? Bagaimana untuk berkomunikasi pada pasien ini? Oke, silahkan. Selamat pagi Bu. Pagi Sus. Baik Bu, kenalkan nama saya Nurila Setia. Saat ini saya adalah perawat yang bertugas di ruang anak ini. Dan saya Bu, perawat Elsa yang bertugas juga di ruangan. Bertanya Bu, apakah ada keluhan yang sama seperti kemarin Bu? Ya Sus, saya masih merasa lemas, pusing, punah-punah, tidak semangat. Ibu jangan terlalu cemas Bu untuk memikirkan penyakit Ibu. Pasti masalah ini kok yang jelasin aja. Ini dulu. Enggak Pak. Silakan duduk dulu bentar ya. Nah, jadi pada dasarnya ya pasien yang mengalami ansietas tidak hanya kita temukan di ya karena kebetulan ya ini di rumah sakit ya tidak hanya ditemukan di rumah sakit rawatan, tapi bisa saja di rumah sakit jiwa ataupun di beberapa poli ya ataupun klinik. Nah, jadi di sini yang perlu kalian pahami, kembali saya mengingatkan bahwa secara teoritis ya ansietas itu terbagi atas 4, ringan, sedang, berat, dan panik. Nah, kita ketahui bahwa kalau dia pada saat ringan dan sedang itu pasien masih bisa berkonsentrasi, bisa memberikan pendapat, sedangkan pada tingkat ansietas berat ya di sini pasien hanya berkonsentrasi pada satu hal saja. Ya, sesuai dengan apa yang dia pikirkan menjadi masalah ataupun yang merasa mengancam pada dirinya. Nah, sedangkan untuk tingkat panik, nah ini memang sama sekali pasien ya tidak bisa berkonsentrasi ataupun tidak bisa mengambil keputusan. Nah, disinilah kalian harus paham kalau kondisi tadi dari ibu tadi kita katakan mungkin masih tahap ringan ataupun ya bisa dikatakan kalau dari situasinya dia ke sedang ya, sedang karena ada fokus, dia menyatakan fokus pada satu masalah, yaitu masalah hemodialisanya tadi. Nah, disinilah nanti kalian yang bisa memberikan beberapa terapi. Ya, tadi salah satunya saya perhatikan udah ada teknik relaksasi nafas dalam. Ya, selain itu nanti bisa lagi macam ya terapinya, ada terapi senyum, terapi live review terapi, dan bermacam-macam terapi lainnya yang bisa kalian berikan ya sebagai bisa dikatakan pendampingan sewaktu selama masa rawatan selain ya kolaborasi dengan dokter ya. Seperti itu kira-kira untuk prakteknya mengenai pasien dengan masalah ansietas. Oke, jadi kedepannya mungkin nanti kita akan lebih banyak lagi melakukan praktek-praktek yang berkaitan dengan EBN ya, evidence based nursing ya. Tadi kalian buat relaksasi nafas dalam, mungkin nanti kedepannya mungkin ditambah dengan teknik relaksasi nafas, teknik relaksasi Benson ya, ataupun relaksasi yang lainnya. Oke, mungkin itu dulu praktek kita hari ini ya. Saya sudahi ya. Terima kasih dan selamat siang. Demikianlah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengejaran saya, mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa dan psikososial. Semoga bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan salam sehat.